Jadi kemana hampersnya Mama Fuji itu taruh di mana? Itu teman saya loh. Iya. Jadi Mbak kasih kemana? Tadi Mbak bilang anaknya jam 7 itu apa? Iya, apa ini maksudnya anaknya jam 7? Itu titipin ya Bu. Pemirsa Silet RCTI, menjelang Lebaran yang tinggal menghitung hari, jagat media sosial juga diramaikan berita viral terkait membludaknya ribuan pemudik di sejumlah lokasi dan juga aksi-aksi kejahatan yang terus terjadi menjelang Lebaran. Dan inilah viral antrean ribuan pemudik padati Pelabuhan Ciwandan dan ramainya penumpang di Stasiun Senen. Viral satu keluarga kompak jadi pelaku kriminal, anak kecil ikut kebagian peran, hingga sederet artis yang mengalami musibah jelang Lebaran. Seperti apa kisah-kisahnya? Viral antrean ribuan pemudik padati Pelabuhan Ciwandan dan ramainya penumpang di Stasiun Senen. H-3 menjelang Lebaran atau hari Minggu dini hari kemarin, ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor memadati Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Kepadatan bahkan mengular hingga ruas jalan menuju pelabuhan sepanjang 1 km hingga titik gerbang pemeriksaan tiket. Saking lelahnya menunggu antrean, banyak pemudik yang sampai tertidur tanpa alas di Pelabuhan Ciwandan dan memilih mematikan mesin motor mereka lantaran antrean tidak bergerak sama sekali. Pelabuhan Ciwandan. Nah, Ciwandan. Tadi berarti rutenya langsung dari Serang menuju Merak, Pak? Iya, iya. Nggak lewat JLS ya? Tadi di sini ada pengawalan, Pak, atau seperti apa, Pak? Pengawalan? Iya. Pengawalan enggak ada. Nggak ada, langsung diarahkan aja, Pak? Ada pengawalan dari patrol ya? Iya. Berarti langsung diarahkan, Pak? Ya, berjalan. Kalau di perjalanan udah ramai atau gimana, Pak? Ya, begitu sih biasa, masih belum ramai. Ini udah dari tahun ke tahun kali ya, maksudnya bukan suatu hal yang baru dan wow lagi karena memang udah jadi tradisi. Cuma yang paling penting harus tetap mematuhi aturan berkendara dan lalu lintas yang ada. Jangan sampai kita membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Jangan sampai kita pulang mudik tapi ya di jalan malah kenapa-napa, akhirnya nggak bisa balik lagi ke kota buat bekerja kan, maksudnya kasihan juga. Jadi lebih baik mungkin tujuannya sama-sama pengen pulang, pengen cepet nyampe, capek dan lain-lain, tapi alangkah lebih baik diutamakan adalah keselamatan berkendara. Tidak hanya di Pelabuhan Ciwandan, lalu lintas di Jalan Tol Tangerang Merak juga mengalami kemacetan panjang. Pemudik terjebak macet berjam-jam menuju Pelabuhan Merak. Mereka harus rela menunggu berjam-jam hingga belasan jam untuk bisa masuk ke pelabuhan guna bisa menyeberang.
Kadang-kadang kita nggak lama ngantrinya langsung naik kapal. Dari Bogor mau pulang ke Bogor dalam rangka mudik lebaran sih Mas. Sama kayak yang lain. Ini kan hari baik ya, kita mau mudik, lebaran, hari yang maaf-maafan, penuh damai, cinta. Jangan sampai ini dirusak dengan ego kita karena pengen duluan, pengen cepet nyampe, kayak gak mau disela, kayak gak mau macet, gak mau ngantri. Itu dirusak dengan hanya ya hal sepele kayak gitu. Kemana Bi? Ke Klaten. Enggak, biasanya naik mobil. Cuma Pengen santai aja. pengen santai, pengen nyoba naik kereta. Lebih rapi. Kayaknya lebih rapi, Lebih bagus. lebih bagus lagi. Saya mudik ke Pekalongan. Ini sebenarnya tahun kedua, cuma tahun lalu di Gambir bareng sama ibu saya. Kebetulan saya bareng sama mbak saya di rumah tahun ini karena ibu saya udah duluan gitu. Kelihatannya jauh lebih rame ya. Ini karena ibu sini, ibu pulang duluan jadi saya harus bawain barang-barangnya. Ada kabar bakti, mari. Saya mau ke Cilacap. Iya. Enggak juga sih, udah 20 tahun baru ini pulang lagi. Udah 20 tahun di Jakarta, hari ini baru pulang, mau pulang. Banyak banget. Pokoknya gue udah nggak pakai mikir, gue mau jalan. Total jumlah kereta api yang dijalankan perharinya adalah tidak perlu membawa barang berlebihan karena untuk satu orang penumpang dibatasi 20 kg per orangnya. Menurut aku hati-hati semuanya karena pasti arus mudik tuh emang selalu padat ya gitu, walaupun niatnya baik tapi kadang kan kita nggak pernah tahu ada apa di jalan gitu. Jadi menurutku hati-hati dalam berkendara, jangan pas lagi keadaan capek, kalau capek istirahat dulu. Asap pekat membumbung tinggi, bus Agramas terbakar di eksit tol Adiwerna Tegal. Jumat pagi kemarin, sebuah bus terbakar di eksit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa, lantaran bus hanya mengangkut 2 orang penumpang. Peristiwa bermula saat bus bernomor polisi B7214 KGA itu mogok di kilometer 284B karena selang radiator bocor. Bus kemudian diderek dan dibawa keluar jalan tol. Namun saat tiba di eksit tol Adiwerna, dashboard bus dekat kemudi terbakar. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski seluruh bagian dalam bus ludes dilalap si jago merah. Kronologi awal daripada kejadian ini adalah ketika sopir mengetahui adanya asap yang keluar daripada di dashboard. Ya. Namun kendaraan ini posisi dalam keadaan yang mati dan diderek karena bis ini sempat mengalami mogok di kilometer 284.
Setelah keluar dari pintu exit tol mendekati pos pam exit Adiwarna, sopir mengetahui adanya asap yang keluar daripada restoran. Yang itu saat ini sedang kita lakukan penyidikan, ya, tim IDEN sudah kami terjunkan untuk mengecek penyebab daripada kebakaran ini. Itu namanya udah takdir ya, takdir dari Tuhan. Kita tuh nggak bisa nyalain takdir. Kalau takdir seseorang, kalau menurut saya sih, bukan saya so pintar. Kalau menurut saya, yang saya pelajarin ya, kalau kita diberikan takdir seseorang itu kita nggak bakal bisa hindarin. Walaupun kita udah mempersiapkan semaksimal mungkin, kalau emang Tuhan menakdirkan seperti ini, kita nggak bakal bisa ngelewatinnya gitu. Viral, satu keluarga kompak jadi pelaku kriminal, anak kecil ikut kebagian peran. Menjelang Lebaran, aksi pencurian menyasar sebuah toko elektronik di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pekan lalu. Mirisnya, pelaku pencurian diduga satu keluarga yang melibatkan anak-anak mereka yang berusia remaja dan balita. Ya, berpura-pura hendak belanja, keempat pelaku berbagi peran guna mengecoh penjaga toko yang hanya bertugas seorang diri. Usai menguras uang di laci toko sebanyak kurang lebih 11 juta rupiah, keempat pelaku langsung kabur menggunakan mobil. Kejadiannya seperti hari biasa saja sih, datang konsumen. Cuma yang ini dia pakai mobil. Pertama turun sih ya 2 orang, ibu-ibu sama anaknya, remaja lah. Sempat nanya-nanya barang. Terus gak berapa lama kemudian untuk yang bawa mobil itu suaminya atau siapalah itu turun, cuma saya nggak ngeh. Soalnya saya lagi fokus sama yang ibu-ibu yang pertama datang itu. Terus saya diajak ngobrol, nanya barang, dipindahin ke sebelah sini, untuk yang sebelah sana, jadi saya nggak kepantau. Ya situlah mungkin kesempatan mereka yang di satu sisi saya memang lagi lalai juga. Kalau di bulan Ramadan ini, apalagi kita mau menjelang Lebaran ya guys, orang itu pasti banyak yang berpikir sempit dan mau serba cepat. Hal seperti ini tuh tidak baik ya, cuman balik lagi ke orangnya. Praktek-praktek pencurian yang terjadi di masa liburan dalam penelitian dunia yang juga bahkan terjadi di barat bukan karena faktor ekonomi, tapi memang karena faktor kesempatan. Menepikan berita viral terkait membludaknya ribuan pemudik di sejumlah lokasi dan juga aksi-aksi kejahatan yang terus terjadi menjelang Lebaran, jagat selebriti tanah air juga mencatat sederet pesohor yang mengalami musibah menjelang Lebaran. Dan inilah kisah mereka. Selebgram Tasya Revina kemalingan barang dan uang. Diduga ART-nya yang mengambil. Menjelang Lebaran, selebgram Tasya Revina membagikan kabar miris. Ya, sejumlah uang dan barang miliknya raib. Pencurian ini terbongkar saat Tasya hendak memberi hantaran Lebaran buat koleganya. Tasya kaget lantaran barang-barang hantaran tersebut tiba-tiba saja raib. Usut punya usut, pelaku pencurian tidak lain adalah ART-nya sendiri yang menurut Tasya juga sudah beberapa kali menilep uang belanja serta menggasak sejumlah barang mewah miliknya. Termasuk ikat pinggang keluaran brand ternama seharga 12,5 juta.
Sempat jadi Fuji, Mama Fuji taruh di sini kemarin, tanggal 5. Saya masih baik loh ini ngomongnya. Kalau saya dapat ini buktinya, nanti panjang lagi urusannya Mbak. Jadi kemana hampersnya Mama Fuji itu taruh di mana? Itu teman saya loh. Iya. Jadi Mbak kasih kemana? Tadi Mbak bilang anaknya jam 7 itu apa? Iya, apa ini maksudnya anaknya jam 7? Dititipin ya Ibu. Dititipin gimana maksudnya? Kan enggak, kita pindah mainnya enggak. Kayaknya yang jelas. Jamia. Kalau jamnya emang nggak tahu, tapi kan itu ada jam mati putih. Mau ambil juga. Ya tadinya kan mau tak betulin. Ya barangkali mau bisa dipakai gitu. Kan bukan barang kamu, kenapa mau perbaiki? Mbak, baju Bapak ada di kamar Mbak. Saya lihat. Vape Bapak ada di dalam tas Mbak. Itu apa namanya? Ada, saya marah pas saya tahu itu. Ya udah. Udah berapa lama? Udah apa lagi sekarang ini yang Mbak bikin? Ada berapa banyak lagi barang yang Mbak udah kasih ke Pak Kun? Bawang, apa parfum. Kalau minyak memang beli 2 kiloan. Parfum kamu ambil berapa? Habis itu kapan lagi kamu ambil? Kamu di situ berbulan-bulan, masa cuma segitu maling ahli? Enggak lah Bu, saya enggak pernah. Ya ini aja. Mana bisa ini aja? Iya dari dulu enggak. Saya enggak pernah pakai. Habis itu apa? Habis parfum apa? Kamu mau terus terang ke saya atau mau dicecer sama polisi? Gak usah bilang-bilang tobat di sini, tobat tuh ke Allah bukan ke manusia, tau nggak? Dari kemarin kemana aja nggak nyesal dari kemarin? Barang diambilin kayak gitu. Saya kan nggak ada ngasih. Itu hampers dari teman saya loh. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan ada berapa banyak? Mandala Shoji. Kabar memprihatinkan datang dari presenter Mandala Abadi Shoji. Ya, menjelang lebaran dan pulang kampung, Mandala beserta sang istri, Marida Deanova dan buah hatinya mengalami kecelakaan lalu lintas di salah satu ruas jalan tol di Jakarta beberapa hari lalu. Akibatnya, mobil miliknya hancur di bagian samping lantaran menabrak mobil box di depannya yang berhenti mendadak dan mundur. Akibat kecelakaan ini, Mandala dan keluarga akhirnya batal mudik ke Kudus, Jawa Tengah guna merayakan Lebaran bersama keluarga besarnya. Ini benar-benar kaget banget. Tadinya kita nyetir biasa, begitu lihat dia berhenti dan mundur, kaget kita. Truk segede itu ya kan, tiba-tiba mundur ke belakang ya kan. Dengan tadinya jalan, tiba berhenti, mundur ke belakang, langsung aku refleks banting ke kiri, Mak. Ya, kalau nggak banting ke kiri, waduh astagfirullahaladzim. Iya kan kita tadi setiap tahun itu biasanya pulang kampung. Kudus, terus ini udah disiapin semua, tapi kan ternyata nggak bisa pulang. Jadi ya akhirnya kita bongkar lagi, kita pakai lagi di rumah. Della Puspita bagikan momen duka atas meninggalnya kakak ipar karena kecelakaan lalu lintas. Jelang Lebaran, awan duka juga memayungi artis Della Puspita. Ya, lewat akun media sosial pribadinya, Della berbagi kabar duka terkait sang kakak ipar yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam unggahannya, artis berusia 45 tahun itu memperlihatkan kondisi mobil minibus sang kakak ipar yang mengalami rusak parah di bagian depan. Della juga menuliskan caption agar para pengendara lebih hati-hati saat berkendara, karena taruhannya nyawa dan tidak bisa dianggap main-main. Buat semua yang merasa bisa nyetir mobil, harap selalu hati-hati dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dan dengan siapapun, karena apapun yang kalian lakukan, impact-nya tidak hanya ke kamu yang bawa atau nyetir mobil, tapi ke orang lain yang juga ada di dalam mobil tersebut. Tulis Della. Dalam unggahan lainnya, Della juga membagikan momen penuh haru yang memayungi pemakaman almarhum kakak iparnya yang dihadiri oleh keluarga serta kerabat.